Ryan Little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan perkenalkan, nama saya Alfaris Kadafi dengan NIM 60220012 dan di sebelah kanan saya. Dan saya Siti Otija dengan NIM 602220001. Dan saya Nabila Putri Chandra dengan nomor induk mahasiswa 602220002. Dan di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok dari Ibu Dian dengan materi kami yaitu Inti komunikasi. Baiklah, selamat menyaksikan. Inti komunikasi adalah persepsi. Persepsi itu penting dalam komunikasi. Persepsi adalah suatu proses penginderaan stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti stimulus yang diterimanya tersebut. Nah, persepsi itu sendiri tergantung pada orang yang mempersepsi bisa menginterpretasikan stimulus yang diterima dengan akurat. Dalam proses komunikasi, persepsi itu penting. Persamaan persepsi dan kedua belah pihak komunikasi menentukan efektif atau tidaknya komunikasi. Persepsi itu dapat memunculkan makna yang akurat. Lalu persepsi seseorang dapat mengarahkan pilihan pesan untuk direspon. Ia bisa memilih pesan yang ingin ia respon, pesan mana yang menarik baginya. Pesan itu yang dipilih, yang dipersepsi. Nah, itulah yang ia respon. Nah, yang berikutnya, pentingnya persepsi. Persepsi yang menentukan ketetapan penerimaan pesan. Persepsi yang akurat bisa menerima pesan dengan tepat. Dan yang terakhir, persepsi bisa mengarahkan perilaku berkomunikasi. Nah, persepsi juga diartikan penerimaan makna terhadap stimulus yang ditangkap oleh indera. Kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, itu stimulus yang ditangkap oleh indera kita. Apa pendapat yang kita lihat? Itulah persepsi. Nah, persepsi itu tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi atau perhatian, ekspektasi atau harapan, serta motivasi dan memori. Nah, itu semua terlibat dalam persepsi. Bagaimana proses terjadi dalam komunikasi? Tahapan yang pertama yaitu stimulasi indera. Tertangkapnya stimulus oleh indera atau sensasi atau proses sensasi. Dalam asensi ini tentu saja ada perhatian atau esensi yang sangat menentukan dan bersifat selektif. Setelah stimulasi indera, proses selanjutnya yaitu pengaturan stimulasi indera. Jadi stimulus yang ditangkap oleh indera kita itu diatur menggunakan kerangka rujukan yang dimiliki. Lalu ada prinsip kelengkapan dan prinsip proksimitas atau kedekatan dan kesamaan. Stimulus yang tidak lengkap kita lengkapi sendiri. Dari mana kita melengkapinya? Dari rujukan yang kita punya dan dilengkapi dengan yang pas untuk stimulus itu. Prinsip proksimitas yang dibentuk mirip atau sama dengan yang lain. Lalu yang terakhir, penafsiran evaluasi. Proses di sini merupakan proses subjektif. Bagaimana kita mengevaluasi, menafsirkan, bahkan sangat tergantung kepada siapa yang melakukannya. Jadi ada satu proses evaluasi dalam yang menerima stimulus tadi, sehingga beserta kerangka acuan yang dimilikinya. Itu akan sangat menentukan. Mengapa? Karena proses evaluasi itu sendiri tidak lain merupakan proses yang diterima dengan kriteria yang kita miliki. Tentang persepsi ini ada perbedaan antara persepsi objektif dan persepsi interpersonal. Persepsi objektif adalah persepsi tentang benda, sedangkan persepsi interpersonal mengungkapkan 4 beda antara persepsi objektif interpersonal. Nah, dalam persepsi interpersonal itu ada stimulus pertahanan supaya bisa diperhatikan cukup kuat, tetapi kekuatannya juga terbatas. Ingat, manusia itu memiliki nilai batas ambang mutlak telinga. Kita yang bisa menangkap gelombang suara dalam frekuensi 20 sampai 20 ribu sangat menentukan. Bisa mengarahkan perhatian, misalnya orang jangkung di tengah orang pendek. Pasti akan lebih terlihat orang jagung tersebut. Nah, ada juga faktor-faktor yang mengarahkan perhatian itu, yaitu ada gerakan pembaruan dan perulangan. Manusia itu lebih tertarik pada sesuatu yang bergerak dan juga yang baru.
Contohnya ketika kita sudah berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain dan ada yang melintas di depan kita, pasti kita lebih tertarik pada hal tersebut. Disitulah disebut faktor stimulus. Pengaruh faktor perseptor atau orang yang mempersepsi ada dua, yaitu ada faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis contohnya, orang lapar pasti lebih memperhatikan makanan dan orang haus lebih memperhatikan minuman. Dan contoh lain seperti orang sakit menganggap cuaca ini dingin padahal ya biasa saja. Yang kedua yaitu faktor sosiopsikologis. Contohnya seperti orang marah susah mempersepsi dengan akurat. Begitupun sikap kita. Jika kita bersikap negatif, maka susah pula mempersepsi dengan baik. Persepsi memiliki 3 sifat, yaitu subjektif, evaluatif, dan kontekstual. Yang pertama, persepsi bersifat subjektif. Karena apa? Karena persepsi dilakukan oleh seseorang. Jadi hasilnya tergantung dari orang itu, yang mungkin dengan pengalamannya yang berpengaruh. Yang kedua, persepsi bersifat evaluatif. Maksudnya persepsi hasil dari evaluasi yang membandingkan fakta dari stimulus yang dia terima dengan kriteria yang dia miliki. Yang terakhir, persepsi bersifat kontekstual. Sesuatu yang dianggap baik di suatu tempat atau kondisi belum tentu baik juga di kondisi atau tempat yang lain. Contohnya misalkan ada 2 orang berpenampilan tidak rapi. Nah, satunya itu keluar dari tempat yang tidak bagus lah atau kotor. Nah, yang kedua ini dia keluar dari studio, pasti persepsi kita bakal berbeda. Yang pertama mungkin kita mempersepsikan buruk. Oh, dia ini itu. Nah, kalau yang keluar dari studio mungkin kita mempersepsinya baik. Contohnya, oh mungkin dia keluar dari studio karena ada tuntutan peran dia. Persepsi itu ada 2, berdasarkan pengalaman dan dugaan. Yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi ini mempersepsikan sesuatu sesuai dengan pengalaman yang telah ia alami sebelumnya. Makan di tempat geprek tuh yuk. Ya, kemarin aku udah nyoba porsinya dikit. Tapi pedas enak. Ayolah. Gas lah, tapi tempat lain tuh yuk. Boleh. Iya lah ya. Yang kedua, persepsi berdasarkan dugaan. Persepsi ini menyimpulkan stimulus yang terindera lalu dikaitkan dengan konteksnya tadi. Cumbunya enggak sih? Enggak sih. Cumbunya menurut aku sih ya. Baiklah, itulah hasil dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi